Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat beriman, MZ Hamzah 4444 channel dimanapun Anda berada. Sebelum kita berlanjut ke pembahasannya, pada kali ini saya mengingatkan untuk sahabat-sahabat semuanya, ambil posisi ternyaman kalian dulu supaya ketika menyimak video pada kali ini bisa mendatangkan manfaat dan juga kalian semuanya bisa fokus dan bisa mengambil hikmahnya. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke pembahasannya. Pembahasan pada kali ini saya terinspirasi dari cuplikan video dari guru saya Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad. Dan supaya lebih jelasnya mari kita simak dulu video cuplikan beliau secara singkat. Ini videonya. Pada video tersebut, beliau Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad menyampaikan kepada kita bahwasanya yang pertama ada kalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa meminta miskin dan berdoa memohon agar dikumpulkan dengan orang-orang miskin ketika kelak di hari kiamat. Ya, memang sepertinya aneh kalau kita berdoa agar menjadi orang yang miskin. Karena yang kebanyakan terjadi, orang tidak mau hidup miskin dan susah. Yang ada malah meminta dan memohon bagaimana agar hidupnya bisa sukses dan kaya juga bergelimangan akan harta. Namun ini benar terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya bunyi doanya seperti berikut. Seperti yang disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan berdoa, Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku pada hari kiamat bersama dengan orang-orang miskin. Walaupun miskin dan kaya sebenarnya adalah takdir yang harus dijalani dan disyukuri. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa demikian, maka Siti Aisyah kemudian bertanya, "Mengapa Anda berdoa demikian, wahai Nabi?" Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Karena orang-orang miskin itu akan masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya dengan jarak waktu 40 masa. Wahai Aisyah, janganlah kamu menolak orang miskin meskipun dengan memberi separuh buah kurma. Wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin dan dekatilah orang-orang miskin seperti mereka. Maka Allah akan mendekatkan kamu kelak pada hari kiamat." Banyak pendapat ulama yang menyatakan bahwa miskin di situ bukan berarti kemelaratan, melainkan ketenangan, kekhusyuan, dan kerendahan hati. Namun boleh jadi. Dan pada umumnya mereka yang mendapatkan kekhusyuan, ketenangan hidup, dan kerendahan hati itu adalah orang-orang bawah, wong cili alias mereka yang tidak kaya raya atau miskin. Seperti para pengikut para nabi. Itu adalah orang-orang kecil, tapi merekalah yang aktif sholat berjamaah di masjid-masjid. Mereka pada umumnya juga kelompok kelas bawah. Jika demikian halnya, sangatlah wajar jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa meminta kemiskinan seperti itu. Kemudian yang kedua juga ada kalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar rezekinya diluaskan dan mendapatkan kekayaan. Seperti contoh doa-doa berikut.
Ya Allah, aku minta pada Engkau akan pemberian rizki yang halal, luas, baik, tidak tanpa repot, dan juga tanpa kemelaratan dan tanpa keberatan. Sesungguhnya Engkau kuasa atas segala sesuatu. Juga doa yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda dan biasanya berdoa, Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan, dan kekayaan. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi, juga Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dan juga hadis riwayat lainnya. Dan masih banyak lagi doa-doa lain yang merupakan doa Rasulullah SAW meminta kemurahan rezeki dan kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Su'aib Al-Arnaud. Oleh karena itu, memiliki harta tidaklah tercela selama harta itu tidak untuk dikuasai sendiri, apalagi digunakan untuk maksiat. Rasulullah SAW bersabda, tidak masalah memiliki kekayaan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Su'aib Al-Arnaud. Nabi SAW berdoa untuk menjadi orang kaya, dan permintaan kaya yang beliau inginkan bukanlah yang banyak harta, namun keadaan yang cukup, berkecukupan, sehingga tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. An-Nawawi menjelaskan makna kata kaya dalam doa ini. Kaya di sini adalah kaya jiwa, tidak membutuhkan bantuan orang lain dan tidak mengharapkan harta yang ada di tangan mereka. Syarh Sahih Muslim. Meminta kaya dengan tujuan harta yang kita miliki untuk kita gunakan di dalam perjuangan agama atau jihad fisabilillah. Juga dengan kekayaan yang kita miliki bisa menjadikan kita sosok dermawan, suka memberi, bersedekah, dan menolong yang membutuhkan, dan tidak menjadikan kita sebagai orang yang sombong. Dan dengan kekayaan kita menjadi terbebas dari mengharap pemberian orang lain, dan seharusnya kitalah yang harus dermawan, yakni memberi kepada orang lain. Kemudian kelanjutan dawuh beliau, Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad, harta dunia bisa bernilai hanya berupa dunia saja, namun bisa juga bernilai berupa akhirat. Dengan gambaran contoh, ketika seseorang membeli baju, baju ini adalah gambaran harta dunia. Namun jika niatnya membeli baju untuk dipakai beribadah kepada Allah, seperti sholat, pengajian, dan lain-lain, maka baju yang awalnya harta dunia bisa saja bernilai akhirat karena niatan yang dipakai untuk ibadah. Tapi jika membeli baju tidak diniatkan dipakai untuk ibadah, maka baju yang merupakan harta dunia hanya bernilai dunia semata dan juga tidak bisa mendatangkan pahala kelak di akhirat. Seperti contoh membeli baju hanya untuk sekedar bergaya, bermodel, dan lain-lain. Semoga pembahasan pada kali ini mendatangkan manfaat serta barokah kepada kita semuanya, dan juga kita semuanya bisa menggunakan apa saja yang kita miliki semata untuk berjihad, berjuang, dan beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ataupun miskin adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.